Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK Negeri 1 Cirebon Official. Gimana kabarnya anak-anak? Bapak harapkan kalian kabarnya dalam keadaan sehat dan baik dan tetap belajar walaupun belajar di rumah. Video kali ini akan membahas bagaimana cara mengirimkan hasil tugas kelompok pada aplikasi Moodle. Bagaimana caranya dan langkah-langkahnya? Silahkan kalian simak video berikut ini. Baik anak-anak, pada aplikasi Moodle untuk penugasan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada tugas mandiri dan yang kedua ada tugas kelompok. Nah, untuk tugas mandiri biasanya kalian sudah sering melakukannya ya. Di mata pelajaran apapun pasti ada yang namanya tugas mandiri. Berarti tugas tersebut dikerjakan oleh kalian sendiri dan kalian pun mengumpulkan sendiri. Kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan, otomatis kalian tidak dapat yang namanya nilai. Nah, tapi bedanya kalau tugas kelompok, perwakilan dari kelompok tersebut mengirimkan hasil dari kelompok kalian, maka yang lain juga dianggap sudah selesai mengumpulkan tugas tersebut, karena namanya juga yang namanya tugas kelompok. Nah, lalu bagaimana caranya atau mengetahuinya kalau misalkan tugas tersebut tugas mandiri atau tugas kelompok dalam aplikasi Moodle? Caranya seperti apa? Silahkan kalian login dulu di aplikasi Moodle. Ya, di aplikasi Moodle dengan user dan password yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah, di sini saya menggunakan user siswanya bernama yang namanya Roni ya, Mas Roni 11 RPL 2. Nah, di sini saya melihat yang namanya atau membuka kelas namanya manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan, kemudian saya di sini lihat ada yang namanya tugas P4 ya. Tugas P4, tugas pertemuan 4. Nah, kalau misalkan di dalam tugas tersebut ada tulisan grup kelompok 1, ini tandanya tugas tersebut adalah tugas kelompok, bukan tugas mandiri. Ingat ya anak-anak, kalau misalkan ketika kalian membuka aktivitas tugas yang diberikan oleh guru, kemudian di dalam tugasnya tersebut ada baris yang bernama grup, lalu ada nama kelompoknya, berarti itu adalah tugas kelompok, bukan tugas mandiri. Ya. Kemudian kalau kalian sudah tahu bahwasanya ini adalah tugas kelompok, lalu kalian mau mengetahui siapa saja anggota dari kelompok 1, ya, di sini kan Roni ini berarti berada di grup yang namanya kelompok 1 ya. Nah, Roni itu pengen tahu kelompok 1 itu anggotanya siapa saja. Kalian klik menu ini namanya peserta atau bahasa Inggrisnya partisipan ya. Klik menu peserta. Kemudian di sini bisa dilihat nama-nama siswanya siapa saja. Kemudian di sini ada grup. Nah, grup kelompok 1 siapa saja? Ada Roni. Grup kelompok 2, kelompok 1 lagi ada namanya Lionel Messi. Jadi Roni satu kelompok dengan Lionel Messi. Lalu ada kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Berarti Cristiano Ronaldo. Kelompok 2 lagi ada yang namanya Mas Andi. Ya. Ini cara yang namanya kalian mengetahui siapa anggota grup dalam kelompok kalian. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh guru tersebut? Ya, tugas kelompoknya bagaimana cara mengerjakannya? Silahkan kalian klik menu dashboard kembali, kemudian pilih kelasnya, kelas yang memberikan tugas kelompoknya atau mata pelajaran yang memberikan tugas kelompoknya dibuka. Kemudian tadi saya pilih adalah tugas P4. Nah, karena tugas P4 ini adalah tugasnya kelompok. Nah, kalian silahkan mau didiskusikan dulu hasil tugasnya melalui chatting bisa. Karena di situ chatting ada yang namanya grup. Wah, guru tersebut sudah membuatkan grup chatting. Nah, kelompok 1. Karena Roni tadi ada di kelompok 1, mau diskusi kalian dengan kelompok 1 melalui chatting, ya silahkan diskusi. Misalkan kata-katanya bagaimana tugas kelompok 1. Misalkan seperti ini ya. Kalian mengirimkan tugas seperti ini. Nanti anggota yang ada di kelompok 1 akan membaca pesan tersebut, pesan chat yang diberikan oleh salah satu anggota kelompok tersebut ya. Nanti kalian diskusi di sini ya hasilnya. Nah, nanti kalau misalkan hasil dari diskusi melalui chat kalian sudah final, nah kalian otomatis langsung mengirimkan hasil tugasnya.
Nah, siapa yang mengirimkan hasil tugasnya itu berdasarkan kesepakatan kalian dalam kelompok tersebut. Misalkan di sini yang ditugaskan untuk mengumpulkan tugasnya adalah Roni. Ya berarti Roni itu mesti mengupload hasil tugasnya. Nah, di sini dibaca dulu hasil tugasnya gimana. Nah, petunjuknya tugasnya dalam bentuk Google Drive. Berarti kalian di sini mesti mengirimkan link Google Drive-nya. Kemudian di sini tinggal klik tambahkan pengajuan. Kemudian tinggal dikopas aja linknya. Saya anggap aja linknya ini ya. Dia tidak mencari link yang lain, saya copy, kemudian klik kanan paste. Ini adalah link hasil tugasnya. Kemudian disimpan perubahan. Klik simpan perubahan. Nah, berarti kelompok 1 sudah melakukan diskusi dengan kelompok anggota yang lain dan sudah menyelesaikan tugas pertemuan 4. Nah, itulah anak-anak cara diskusi atau mengirimkan tugas kelompok melalui yang namanya aplikasi Moodle. Selamat mencoba, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.